teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di seminar pagi ini. Jadi topik dari seminar pagi ini adalah penggunaan teknologi untuk UMKM dan koperasi dengan COVID-19. Pada pagi hari ini kami mengundang pembicara yaitu Pak Awaludin. Terima kasih Pak atas waktunya sudah diberikan kepada kami untuk mengisi seminar mengenai penggunaan teknologi untuk UMKM dan koperasi di tengah COVID-19. Pada hari ini saya Edo sebagai moderatornya. Oke. Jadi saya share dulu. Oke, Pak Waludin, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Pak. Siap. Bagi semuanya, Bapak Ibu yang bahagia, budiman, semoga senantiasa sehat selalu di era yang memprihatinkan, tapi semoga tetap kita semangat. Saya akan coba memantik diskusi tentang penggunaan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan hukum UMKM. Jadi kalau teknologi untuk UMKM saya kira cukup banyak, tapi kalau kebutuhan hukum UMKM barangkali kita bisa melihat beberapa platform yang ada di Indonesia. Mungkin yang pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Slide berikutnya. Ini biografi singkat saya. Saya S1 dari UNES 2003-2008. Kemudian S2 Hukum di Undip. Kemudian saya ambil Sosiologi di University of Basque Country, Bilbao, Spanyol. Kemudian S3 saya di Utrecht, Belanda. Aktivitas saya yang paling mendasar mengajar di Bayangkara, Universitas Bayangkara. Selain itu juga punya NGO namanya The Institute for Digital Law and Society. Kemudian masuk dalam Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bergabung bersama kawan-kawan jaringan internasional di ASEAN Privacy Scholar Network sama ASEAN Cyber Law Research Community. Dan sekarang saya sama kawan-kawan juga mendirikan Halo, jadi aplikasi hukum yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berkonsultasi dan memenuhi kebutuhan hukum kita hari ini. Berikutnya, itu slide berikutnya mohon dilanjutkan. Ya, ini beberapa tulisan saya, tidak begitu penting untuk dijelaskan, paparkan di diskusi kali ini. Slide berikutnya, Mas. Nah, mungkin kita akan bisa bahas bagaimana di level internasional sebentar sebagai pemahaman awal ya. Kalau di luar negeri sudah cukup biasa menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hukum. Ada satu platform raksasa gitu ya, namanya LexisNexis. Dia didesain untuk bisa membantu konsultasi hukum dan dokumentasi hukum. Jadi
ini mempunyai banyak layanan, mulai dari layanan yang paling ringan seperti banking gitu ya, dan disupport oleh law firm besar seperti huruf B ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini mereka menyediakan layanan untuk banking research misalnya. Jadi sangat membantu perusahaan-perusahaan di dalam bisnis untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka di masalah perburuhan, perizinan, perbankan, dan lain sebagainya. Dan didukung dengan riset big data ya, yang cukup memukau. Nah, aplikasi berikutnya yang mungkin menarik kita tengok itu aplikasi ravel.com. Ini bagian dari LexisNexis. Mas Eko bisa slide berikutnya. Nah, jadi aplikasi ini atau sistem ini bisa digunakan untuk bahkan mempelajari bagaimana hakim berpikir, menulis, dan bersikap atas sebuah peraturan. Jadi untuk menyelesaikan sengketa, sistem ini sangat penting sekali untuk memberikan input ya kepada para pengusaha dunia bisnis untuk bisa memenangkan perkara karena sudah bisa memprediksikan bagaimana hakim memutuskan dan mempertimbangkan sebuah kasus. Berikutnya, ini ada website yang cukup dikagumi dan termasuk website yang paling banyak disorot di dunia teknologi hukum, yaitu Luminance. Website ini itu ya juluki Artificial Intelligence Platform for Legal Professions. Jadi mengklaim bahwa produk yang dihasilkan oleh mesin di Luminan ini bisa menghemat 85% dari biaya konsultasi dan 80% lebih cepat karena dia memiliki dataset yang cukup besar dan kuat untuk melakukan review kontrak misalnya. Berikutnya, nah ini salah satu website di Amerika namanya AVO, berisikan database 97% lawyer-lawyer di Amerika yang listing di AVO. Jadi lebih dari 1 miliar lawyer yang sudah listing di sana. Cukup banyak kalau kita mau cari lawyer-lawyer untuk konsultasi. Di AVO ini sangat beragam. Jadi sebenarnya kita juga bisa konsultasi sendiri. Kita mau ekspor ke Amerika, katakanlah. Bingung mencari lawyer di Amerika, cukup membuka website AVO ini. Dan ada banyak area praktis, spesialisasi. Jadi untuk ekspor impor juga kita sebenarnya bisa menghubungi lawyer ini, lawyer yang ada di dalam website. Berikutnya, yang serupa terhadap AVO, misalnya upcouncil.com. Ini juga kita bisa mencari lawyer berdasarkan wilayahnya.
Dan di sana ada banyak spesialisasi lawyer, misalnya untuk lawyer bidang small medium enterprises, itu startup juga cukup banyak, sehingga kita bisa mencari perbandingan untuk riset ya. Bagaimana pendapat hukum berkaitan dengan pajak, awal-awal pendirian startup atau platform misalnya. Berikutnya, nah ini lawyer yang berbasis satu law firm, tetapi memiliki layanan yang setelah udah digitalize. Di sini ada menu start bisnis, bagaimana memulai bisnis. Jadi lawyer akan memberikan sugesti kepada kita apa saja yang perlu ditempuh untuk mengawali sebuah perusahaan yang aman. Mulai dari pendirian akte, lalu pendaftaran haki, lalu pembuatan SK perusahaan, itu bisa di-coaching oleh, bisa pandu oleh lawyer di sini. Bisa menyusun kontrak juga di sini. Lalu ini ada satu layanan yang cukup unik, yaitu Get Divorce. Jadi membantu cerai gitu. Karena kasus perceraian sebenarnya cukup besar di mana-mana. Di Amerika, ini terutama untuk rocket lawyer. Di Indonesia pun demikian. Jadi kalau seandainya kita buka direktori putusan MA, itu perkara yang paling tinggi jumlah kasusnya adalah perkara perceraian. Jadi tidak heran ketika ada satu law firm yang juga menawarkan spesialis dan layanan membantu perceraian. Nah ini di level internasional ya. Mungkin tidak begitu penting untuk dipakai oleh UMKM dan koperasi, tapi sebagai sebuah wacana kayaknya agak menarik untuk kita diskusikan. Lalu bagaimana di Indonesia? Nah, ini kita akan bicarakan di Indonesia. Sekaligus saya numpang sedikit promosi ya. Mohon izin. Berikutnya lagi. Nah, saya buat aplikasi namanya Halo. Di sana Bapak Ibu bisa mencari apa saja masalah yang menimpa Bapak Ibu, mulai dari kasus pidana misalnya, orang UMKM, koperasi itu juga tidak jarang yang berujung pada misalnya gagalnya perjanjian, lalu diarahkan ke penipuan, terus kemudian ada internal fraud. Bentar. Ada es krim lewat. Kemudian perselisihan hubungan industrial, jadi bagaimana hubungan antara Bapak Ibu dengan para karyawan, bagaimana menghitung lembur, sekarang isu yang paling banyak soal THR, bagaimana kewajiban pengusaha untuk memberikan THR kepada karyawan-karyawannya, bagaimana kalau seandainya ada force due, ketika sudah tidak mampu mengirim barang, katakanlah karena tidak adanya sarana logistik,
maka perjanjian bisa batal atau prestasi, katakanlah. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mencari lawyer di tempat kami. Yang sekarang sudah ada ratusan. Ini semacam aplikasi kayak Halodoc, tapi Halo Lawyer gitu, kira-kira kayak gitu. Lalu selain bisa mencari lawyer yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan Bapak Ibu, ini sekarang sudah tersedia di Play Store. Sayangnya di iOS, di Apple Store belum kita upload, tapi kemungkinan 1-2 bulan lagi akan kita upload versi iOS, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan baik Android maupun iOS untuk menggunakan Hello ini. Berikutnya, selain konsultasi hukum, Mas Edu, mohon slide berikutnya, Mas Edu. Nah, itu ada kontrak hukum juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengamankan transaksi, jadi semua layanan kami minggu ini itu masih gratis. Dan sampai beberapa bulan ke depan juga fitur-fitur beberapa di antaranya masih gratis. Jadi ini sebagai komitmen kami untuk membantu UMKM, koperasi, dan semua lini bisnis di tengah wabah COVID ya. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan jual beli gitu, itu tinggal mengisi template yang ada di sana, lalu akan diberikan fitur download PDF sebagai akhir dari perjanjian yang disusun oleh Bapak Ibu. Jadi formulir diisi, lalu kemudian dibuat kontrak secara otomatis oleh aplikasi kami. Jadi tidak perlu mencari template di Google, browsing satu-satu, jual beli seperti apa, kemudian mau ngambil sesuatu yang cukup penting, misalnya butuh surat kuasa, nggak perlu juga ngedit satu-satu, tinggal ngisi formulir, kemudian download, kontrak surat kuasa sudah ada di HP Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal ditandatangani. Juga kalau ada perjanjian kerja mau narik karyawan, cukup menggunakan aplikasi ini. Ini saya kayak orang jualan akhirnya. Berikutnya, ini fitur yang tidak diperuntukkan bagi komersial, tapi fitur yang kita dedikasikan untuk melakukan pendidikan hukum kepada semua orang. Jadi saya dari S1 sampai S3 berlatar belakang hukum, walaupun S2 saya yang satunya sosiologi hukum, tapi sebenarnya hukum itu bukan suatu yang sangat susah. Gitu. Tinggal apalagi sekarang ada banyak teknologi yang digunakan. Jadi ini ada kamus Indonesia Belanda Hukum yang ditulis oleh Marianne Termoshausen. Beliau seorang peneliti veteran KITLV Belanda yang sangat cinta terhadap Indonesia dan makanan-makanan Indonesia, terutama pecel karena beliau vegetarian. Nah, beliau ini mendedikasikan kamus hukum Belanda ini, termasuk Bapak Ibu juga bisa mempelajari kosakata Belanda juga di dalam kamus hukum ini, karena banyak terminologi hukum yang menggunakan bahasa Belanda. Jadi kamus ini terdiri dari dua referensi atau sumber. Yang pertama bukunya Marianne Termoshausen. Yang kedua adalah racikan dari tim riset kami.
yang membuat definisi-definisi yang banyak digunakan dalam dunia hukum. Misalnya di era COVID semacam ini, apa definisi pembatasan berskala besar, terus apa definisi darurat kesehatan, dan bedanya apa dengan darurat sipil dan darurat militer. Itu Bapak Ibu bisa mencarinya di dalam kamus hukum. Dan ini purely sampai kapanpun gratis. Berikutnya, tentu tidak fair ketika saya menceritakan platform saya sendiri. Saya akan menceritakan beberapa platform yang lain. Seperti Bapak Ibu juga bisa mengakses logo atau Bapak Ibu bisa lihat di sini gambar biru. Ini ada beberapa layanan-layanan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu UMKM, termasuk penyelesaian hutang yang agak bermasalah, itu juga bisa menghubungi logo. Lalu Justika, ya ini yang paling besar ya saat ini, karena di sana ada hukum online, dia terafiliasi terhadap hukum online. Dan di sana ada layanan bantuan untuk memulai bisnis, ketenaga kerjaan, utang piutang, pertahanan properti, sampai kekayaan intelektual dan pidana. Dan ada menu bantuan cerai cepat. Jadi semoga aja kita dihindarkan dari perceraian, tapi jika ada masalah dengan rumah tangga juga bisa menghubungi ini. Berikutnya, nah ini jika Bapak Ibu kesulitan melakukan tanda tangan basah, sekarang Indonesia sudah mengakui tanda tangan elektronik sejak Undang-Undang ITE nomor 8 tahun 2000, nomor 11 tahun 2008. Dan sudah ada beberapa provider seperti yang cukup besar, Privy.id. Ini Bapak Ibu juga bisa pakai untuk melegalisasi kontrak atau dokumen-dokumen penting. Kemudian juga ada website namanya Kontrak Hukum. Di sini ada beberapa paket-paket yang Bapak Ibu bisa pilih. Lalu juga ada My Counsel. My Counsel ini juga menyediakan beberapa fitur untuk startup, kemudian pendirian badan hukum, kemudian kontrak, permodalan, pajak, dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Mas Edo. Selebihnya kita ingin mendengarkan pemaparan, pandangan, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Iya Pak, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, apabila ingin bertanya bisa langsung tanya di chat atau bisa langsung buka videonya, start video, lalu memulai dengan pertanyaan langsung seperti itu. Nanti akan dijawab oleh Pak Waludin. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Nanti saya coba menanyakan ke Pak Awaludin, Pak, untuk pertanyaan juga.
kalau selama COVID-19 ini Pak, di misalkan Bapak sebagai founder kan di Hello tahu lah Pak ada kasusnya apa saja Pak gitu Pak. Ada nggak sih Pak kasus-kasus yang dialami oleh UMKM sekarang tuh apa? Di platform Bapak misalkan konsultasi apa, lalu bagaimana penyelesaiannya kalau gitu Pak? Saya in general ada masalah apa aja sih Pak biasa Pak di UMKM di Indonesia ini kayak gitu. Itu di open dulu Pak. Ya, kalau di aplikasi kami kan terenkripsi ya soalnya, sehingga kita tidak bisa melihat konsultasi antara klien dengan lawyer. Tetapi kalau melihat trennya, yang biasanya dikonsultasikan oleh UMKM itu relaksasi hutang ke sektor finansial, karena beban selama COVID ini kan cukup banyak, lalu produksi juga akan terhambat karena distribusi logistik nggak ada dan bahan baku juga susah, maka relaksasi hutang ini juga cukup sangat dicari ya. Terus yang kedua berkaitan dengan perburuan. Perburuan ini pilihan-pilihan mem-PHK karyawan atau melakukan pemotongan gaji, penundaan THR. Ini adalah pilihan-pilihan yang sulit secara hukum dibenarkan. Karena misalnya keadaan sedang susah, pabrik-pabrik ditutup, tidak lantas kemudian mem-PHK karyawannya. Karena PHK karyawan itu dan menghilangkan kewajiban perusahaan itu hanya bisa dilakukan ketika perusahaan itu benar-benar tutup dan sudah tidak lagi berdiri, atau dalam keadaan perusahaan pilot. Sepanjang perusahaan itu masih punya keuangan, dia memiliki kewajiban untuk membayar buruhnya. Bahkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan, jika buruh itu sakit, maka 3 bulan pertama itu dia wajib dibayar 3 bulan penuh gajinya, 100%. Lalu 3 bulan berikutnya 75%, 3 bulan berikutnya 50%, 3 bulan berikutnya 25%, dan baru bisa di PHK. Prosesnya selama itu. Dan jika ada sebuah pemutusan hubungan kerja, itu tidak semata-mata karena perusahaan rugi kemudian serta-merta mem-PHK karyawan, tapi ada prosesnya. Misalnya perusahaan mengajukan pilot, penetapan pilot di pengadilan, baru bisa menyerahkan pada kurator untuk membagi-bagikan asetnya, termasuk kepada buruh misalnya. Tapi asetnya itu nanti akan dibagikan ke pajak, ke lembaga keuangan, dan banyak. Tetapi saat ini semuanya kan serba sulit ya. Sehingga hampir semua lini itu termasuk bahkan pidana sekalipun itu juga seringkali dikonsultasikan. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, mulai dari usaha bersama, ada perjanjian, lalu kemudian terjadi semacam sengketa karena COVID ini. Jadi memaknai force majeure, keadaan terpaksa di dalam kontrak, ini juga sebuah
kondisi hukum yang cukup sulit ya, untuk bisa diselesaikan. Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Hendra Aswari. Untuk kasus koperasi yang gagal bayar sebaiknya menggunakan apa ya kayak gitu? Maksudnya metode penyelesaiannya sebaiknya seperti apa seperti itu Pak? Untuk koperasi yang gagal bayar. Iya, kalau koperasi itu kan berbasis anggota ya, dan koperasi paling banyak di Indonesia itu berkaitan dengan simpan pinjam. Jadi kelemahan di koperasi itu saat melakukan transaksi, mereka jarang sekali melakukannya dengan kontrak tertulis, sehingga di sana juga disulitkan untuk ketika ada sengketa, menentukan bunga berapa, jangka waktu berapa, terus kemudian mekanisme pembayaran seperti apa, sehingga ketika ada hutang yang tertunggak, itu juga agak terlalu sulit untuk melakukan sebuah penyelesaian. Ya, kembali lagi mediasi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah hutang. Nah, tentu mediasi akan cukup lebih baik ketika dilapisi oleh beberapa hal yang tertulis. Misalnya ketika ada sebuah janji untuk melunasi minggu sekian gitu, maka janji itu patut untuk bisa dinarasikan dalam sebuah tulisan, sehingga tidak semua pihak itu bisa menafsirkan sesuai dengan memorinya, tetapi sesuai dengan apa yang telah ditulis bersama. Pun demikian, ketika seorang koperasi atau anggota yang sedang tidak memiliki rezeki berlebih untuk melunasi hutangnya, hal yang paling baik adalah berkirim surat gitu ya. Berkirim surat sebagai dasar hukum dengan alasannya tentu. Nah, karena alasan ini juga dipakai sebagai pertimbangan hakim kalau misalnya hutangnya besar dan sengketanya cukup rumit dan perlu menghadirkan lembaga peradilan, maka surat-surat tadi itu bisa digunakan sebagai bukti di dalam peradilan. Jadi kalau seandainya hutang cukup sulit, ya sebaiknya diselesaikan secara mediasi. Tapi kalau jumlahnya cukup besar dan kompleks, susah juga untuk diselesaikan, ya mau tidak mau lebih baik digugat di pengadilan, tetapi melalui jalur keperdataan. Jadi yang sering terjadi adalah ketika piutang tidak bayar, terus ada rasa jengkel di antara para pihak, lalu dilarikan di pasal 378 soal penipuan. Nah, ini justru agak kontraproduktif dengan semangat doing business. Gitu. Melakukan bisnis itu kan karena kepercayaan ya. Sehingga ketika sudah tidak saling percaya, maka bisnis ini tidak bisa berlanjut. Jadi hukum itu untuk melapisi dan memperkuat kepercayaan itu. Jadi dengan adanya teks, sebuah kepercayaan dan ikatan bisnis di antara para pihak
itu semakin kuat. Oke, Bu Hendra Swari, itu jawaban dari Pak Awaludin. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin lebih lanjut? Pertanyaan dari Bu Anissa, banyak UMKM yang memilih berhenti karena produksi mereka tidak berjalan, mungkin anjlok. Tetapi UMKM ini masih harus tetap membayar angsuran pinjaman. Namun tidak ada keringanan dari lembaga keuangan walaupun sudah ada pemberitahuan langsung oleh Presiden. Jalur penyelesaian seperti apa? Kalau mediasi rasanya tetap UMKM harus membayar alasan kelembagaan adalah untuk membayar gaji karyawan. Jadi apakah ada media, kalau saya coba rangkum pertanyaannya, jadi ini UMKM masih punya pinjaman ke lembaga keuangan, tapi meskipun sudah ada peraturan terkait mengenai relaksasi pemberian kredit dari OJK seperti itu, tapi lembaga keuangan tersebut tidak mengaplikasikannya seperti itu. Nah, menurut penanya, meskipun kalau mediasi agak sulit seperti itu, apakah ada cara lain Pak untuk meminta seperti itu? Yang pertama, saya sebenarnya agak kurang begitu pakar di bidang keperdataan. Jadi kita bisa mencari lawyer di platform yang ada di Indonesia, bisa juga mencari lawyer di Hello yang menguasai aspek-aspek data, sehingga bisa memberikan sugesti yang cukup detail dan valid berkaitan dengan mekanisme relaksasi hutang sesuai dengan asas hukum perdata maupun administrasi. Karena di era COVID ini kan hukum yang berjalan itu hukum yang luar biasa dalam keadaan tidak biasa. Maka relaksasi yang sudah diberikan oleh pemerintah tidak serta-merta juga berlaku mulus di lapangan. Maka yang paling penting adalah bagaimana tetap adanya ikhtikat baik untuk memenuhi janji. Jadi kalau seandainya sudah berhutang itu kan berarti janji akan membayar. Maka kalau seandainya sudah tidak bisa sama sekali mengembalikan hutang, maka ya diajukan pilot atau penutupan perusahaan atau usaha. Tapi kalau masih ada rencana untuk memulai bisnis lagi di perusahaan yang sama, sektor yang sama, maka akan lebih baiknya berkirim surat juga ke lembaga pinjaman tersebut. Nah, yang agak kesulitan adalah ketika kita melakukan pinjaman terhadap lembaga pinjaman yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga ketika kita melakukan komplain, negara tidak bisa ditekan dalam mengintervensi sebuah lembaga yang menjalankan kebijakan di luar dari kebijakan pemerintah. Seperti lembaga pinjaman di OJK yang berkaitan dengan peer-to-peer lending, pinjaman online misalnya. Itu ada 164 company yang terdaftar di OJK. Kalau mereka terdaftar di OJK, maka bunga hariannya itu 0,8%. Itu sudah peraturan asosiasi. Dan jika ada overdue sampai 120 hari katakanlah,
maksimal udah 100%. Katakanlah pinjam 1 juta. Bunga di keterlambatan 120 hari itu sudah lebih dari 100%. Maka ketentuan di dalam asosiasi fintech yang terdaftar di OJK itu tidak boleh melebihi dari 100%. Maka ketika dia overdue sampai 120 hari, dia hanya mengembalikan pokok sama bunga sebesar 100%. Jadi pokoknya setengah 1 juta, terus kemudian bunganya 1 juta. Jadi maksimal 2 juta. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Yang terjadi di lapangan itu banyak fintech-fintech yang tidak terdaftar di OJK. Dan mereka menyedot data sedemikian rupa banyaknya. Kemudian menetapkan bunga di luar peraturan yang sudah disepakati asosiasi dan dipantau oleh OJK. Misalnya hutang 1 juta, tapi bunganya bisa sampai 5 juta gitu. Dan itu tidak boleh oleh OJK. Nah, disinilah perlu ketelitian kawan-kawan UMKM untuk menilai dan mengamati sebelum melakukan pinjaman kepada siapa dan lembaga apa yang terdaftar di OJK atau tidak. Kalau bank-bank BUMN saya kira itu cukup aman, misalnya KUR itu, dan itu upaya yang perlu dilakukan ketika saat tidak mampu membayar dan ada kebijakan pemerintah. Ya, berkirim surat itu adalah hal yang paling penting. Berkirim surat 1 kali masih ditagih gitu, dengan kondisi bunga dan tunggakan yang sama misalnya. Maka dikirim surat 2 kalinya. Kalau 2 kalinya masih sama, masa yang ketiga kalinya itu bisa dilayangkan ke struktur yang lebih tinggi, misalnya ke direktur, cabang, atau pusat, dan CC ke Kementerian Koperasi dan UMKM misalnya. Supaya Kementerian Koperasi dan UMKM juga tahu kondisi di lapangan bahwa koperasi dan UMKM mengalami kesulitan berkaitan dengan relaksasi hutang. Ya, seperti itu. Tapi saya mungkin mau nanya lagi Pak mengenai ini perlindungan data gitu Pak untuk UMKM. Kan sekarang kita tahu di kondisi COVID ini kan masih ada PSBB, ada sekat-sekat yang kita tuh nggak boleh ketemu antara penjual dan pembeli lah kayak gitu. Boleh tapi mungkin dibatasi seperti itu. Oleh karena itu kan pasti kan ada pengalihan nih Pak dari transaksi yang biasanya di market kita ketemu langsung. Sekarang kita pakai online dia kencang Pak. Makanya kayak Tokopedia, Bukalapak itu kan salah satu cara agar UMKM masih bisa survive. Mereka berdagang melalui platform online seperti itu. Nah, tapi kan akhir-akhir ini kita tahu nih Pak ada apa namanya? Ada kabar kalau salah satu platform online, market online itu data-datanya dicuri oleh hacker seperti itu Pak misalkan Pak. Itu kalau seperti itu ada nggak sih Pak perlindungan khusus secara hukum untuk UMKM yang dilakukan seharusnya oleh para pelaku usaha market online seperti itu Pak? Ya. Di dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang ITE itu disebutkan bagi penyelenggara sistem elektronik yang kedapatan data pribadi customer-nya bocor, maka dia bisa dituntut atas kerugian. Jadi itu sebenarnya adalah konsekuensi dari bocornya sebuah data dari sebuah UMKM.
dari sebuah penyelenggara sistem elektronik atau platform. Sehingga dari awal platform itu perlu memiliki kebijakan privacy untuk melindungi data dari penggunanya. Nah, yang menarik adalah bagaimana ketika sudah banyak transaksi, terus kemudian begitu ada data breach, e-wallet kita hilang. Nah, itu yang pertama berkirim surat kepada platform tersebut, menjelaskan kronologis, dan yang paling penting adalah untuk mitigasi resiko mengubah password dengan komposisi yang cukup sulit diingat oleh orang lain dan tapi mudah diingat oleh kita. Jadi yang terjadi adalah banyak sekali pengguna yang menggunakan password cukup mudah, seperti tanggal lahirnya, atau namanya sendiri, atau tempat kota dia lahir. Nah, itu mudah di-crack oleh hacker. Dan sebenarnya di platform tersebut kan passwordnya itu di-encrypt, sehingga hacker yang mendam database-nya itu sebenarnya mengumumkan ke media sosial bahwa dia butuh bantuan untuk mendekrypt password tersebut sehingga bisa diakses. Nah, sebelum proses itu dilakukan, ada baiknya kalau pengguna itu melakukan penggantian password, dan itu juga sudah diterangkan oleh platform tersebut bahwa menganjurkan supaya mengubah password. Saya kira kalau dirubah password begitu saja cukup aman, tapi akan sangat tidak aman ketika itu tidak dirubah dan merembet ke yang lain, gitu. Merembet ke platform-platform lain, merembet ke bahkan kalau sampai merembet ke mobile banking segala macam. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sebisa mungkin bisa menggunakan password yang mudah diingat oleh kita. Seperti kata yang panjang tapi mudah diingat. Katakanlah kayak saya sekolah di Semarang. Kelurahan tempat saya ngekos dulu itu namanya Sekaran. Jadi saya menggunakan password katakanlah dengan kalimat tempat tinggal saya di Sekaran waktu kuliah dulu. Nah, itu kan panjang, mudah diingat oleh kita, tapi akan sulit untuk diprediksi oleh orang lain. Nah, semakin panjang itu semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh hacker untuk membongkar password kita. Itu pertama. Yang kedua, usahakan tidak mempublish data-data sensitif. Misalnya kita mengupload NIK atau nomor KTP atau KTP kita di publik. Misalnya kalau platform tersebut meminta NIK untuk kebutuhan administrasi dia, sepanjang ada term and condition privacy bahwa NIK tersebut atau fotokopi tersebut aman, dijamin, tidak digunakan untuk kepentingan lain, ya tidak masalah.
Tapi jika kita menguploadnya, kita upload barang dari perdagangan, kita upload NIK kita, gitu, KTP kita, fotokopi KTP, itu sangat berbahaya sekali. Sekarang saja kita bisa menggunakan NIK kita untuk mengakses pinjaman online. Cukup dengan NIK. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya NIK kita terupload atau KTP kita terupload di mana-mana, lalu kemudian tiba-tiba kita dapat tagihan, padahal kita sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman online. Tapi karena NIK kita sudah bocor kemana-mana. Jadi ini sangat disayangkan kalau saatnya data pribadi kita itu disalahgunakan. Dan ada satu kawan saya, seorang pengusaha mebel, dia dapat buyer karena kebutuhan kontrak, maka buyer yang baru ketemu itu minta NIK sama kakak diberikan kepada dia. Tanpa disadari, buyer tersebut ternyata tidak jadi beli. Dan selang beberapa waktu, sampai sekarang bertahun-tahun, itu dia dihampiri berbagai orang yang mengatakan bahwa dia telah kirim uang ke dia untuk transaksi mebel, tetapi nggak kunjung dikirim. Nah, kawan saya yang punya NIK dan KK ini merasa bahwa KTP dan KK-nya disalahgunakan untuk penipuan. Dan kalau pada level ini, Bapak Ibu bisa mendownload atau mengunjungi website Patroli Cyber Polri dan bisa melakukan pengaduan di sana. Jadi melakukan laporan polisi untuk kasus cyber tidak perlu ke kantor polisi juga. Ada aplikasi Patroli Cyber milik Direktorat Tindak Pidana Cyber yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk melaporkan kejadian penipuan-penipuan online. Dan bahkan juga ada ini ya, ada gium yang seringkali dapati di dunia usaha. Kalau bisnis tidak pernah ketipu, itu namanya belum bisnis. Gitu ya. Makanya untuk menghindari penipuan, apalagi di era COVID semacam ini, ya, penetrasi cyber kriminal itu makin tinggi, maka Bapak Ibu bisa lebih waspada, tidak memberikan data pribadi, tidak memberikan kode verifikasi, tidak memberikan OTP kepada orang yang tidak dikenal atau yang mengaku-ngaku sebagai customer service atau admin. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Gasmari. Dengan adanya COVID-19 mengakibatkan rush di bidang koperasi simpan pinjam, kekacauan di simpan pinjam di hampir seluruh koperasi. Sementara koperasi untuk memenuhi kewajiban kepada anggota itu harus tetap berjalan, Pak. Kalau mediasi dilakukan belum bisa mengatasi masalah yang ada, kira-kira ada yang bisa dilakukan lagi nggak, Pak, selain mediasi gitu, Pak? Kalau udah deadlock mediasinya gitu, Pak. Iya. Jadi model mediasi yang cukup menarik sekarang ini adalah ketika kita bisa menggunakan mediator profesional sebagai orang yang kita tunjuk secara resmi dan sudah memiliki sertifikat sebagai mediator, dan itu bisa digunakan untuk
melapisi putusan-putusan yang dihasilkan di muka pengadilan. Jadi dalam semua kasus perdata itu hakim akan menawarkan mediasi sebelum adanya pembuktian dan pembacaan gugatan. Dalam proses mediasi itu sekarang sudah ada profesi mediator. Apakah mediasi tersebut sudah menggunakan mediator atau belum? Nah, kalau seandainya belum menggunakan mediator, sebaiknya mencari mediator yang resmi untuk melakukan mediasi. Dan ketika mediasi sudah berhasil atau gagal dilaksanakan, itu paling tidak ada berita acara yang ditandatangani dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kalau mediasi gagal, maka badan hukum bisa menyewa advokat untuk mengirim somasi terlebih dahulu sebagai peringatan sebelum diajukan gugatan ke pengadilan. Ketika somasi tidak diindahkan, somasi 1, 2, mengirim surat peringatan bahwa mediasi telah gagal, anggota masih memiliki hutang yang harus diselesaikan, maka koperasi ini sebenarnya bisa mengajukan ke pengadilan gugatan keperdataan. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan. Di mana bisa mencari mediator yang profesional atau bagaimana untuk bisa menjadi mediator yang profesional? Apakah kita mediator ini apakah bisa menunjuk orang yang memang kita percaya aja atau mungkin ada kriteria sendiri Pak untuk jadi mediator tersebut? Iya. Sekarang ini ada banyak pelatihan-pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional. Di BNSP juga ada sertifikasi untuk beberapa profesi di bidang hukum. Dan untuk mediator sendiri sebenarnya Bapak Ibu bisa mencari di Jimli School Law and Governance. Itu mereka mengadakan pelatihan mediasi dan ada aplikasi Medarbit di Play Store. Nah, di situ isinya adalah mediator-mediator yang cukup banyak di Indonesia. Jadi aplikasi Medarbit itu Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai user. Di situ ada mediator-mediator yang Bapak Ibu bisa hubungi melalui WhatsApp atau telepon. Saya coba tulis ya. Mediatorindo. Ini ada pertanyaan juga. Saya ingin bertanya dari Bu Elsa Yunita. Saya ingin bertanya terkait tanda tangan digital untuk kebutuhan dokumen-dokumen usaha. Apakah ada bedanya dari sisi kekuatan dan akibat hukum antara tanda digital yang saya butuhkan dengan aplikasi yang tersertifikasi seperti Private ID dengan tanda tangan yang saya butuhkan hanya akan memanfaat fitur dasar dalam komputer seperti Microsoft Word atau Nitro PDF.
Mohon penjelasannya karena saya sangat awam tentang hukum. Bu Elsia, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara tanda tangan digital yang disediakan oleh lembaga yang tersertifikasi dengan ketika kita scan biasa, terus bukan ke media kita, ke dokumen kita. Jadi yang kedua itu masih rawan adanya pemalsuan ya. Tapi kalau tanda tangan elektronik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin menyelenggarakan tanda tangan digital, itu dia sudah memiliki sistem keamanan, enkripsi, dan kriptografi yang cukup ketat untuk memastikan bahwa sebuah tanda tangan itu adalah original secara elektronik dan tidak bisa dipalsukan begitu saja. Sehingga itu juga diakui di institusi keuangan, perbankan, kemudian fintech. Sementara tanda tangan yang kita scan dan kita tempelkan di dokumen itu sebenarnya belum begitu kuat untuk dijadikan dasar hukum bahwa tanda tangan tersebut legal. Gitu. Jadi sebaiknya gitu mengakses layanan-layanan yang memiliki tanda tangan elektronik dan nggak terlalu mahal sebenarnya. 10 tanda tangan itu kalau nggak salah 30.000. Sehingga untuk melakukan tanda tangan kontrak, terus dokumen-dokumen yang penting lain, saya kira tanda tangan elektronik itu bisa digunakan. Gitu. Misalnya untuk mengajukan relaksasi hutang gitu, yang ditujukan kepada perbankan. Nah, itu bisa menggunakan tanda tangan elektronik akan lebih baik ya, ketimbang menggunakan tanda tangan scan. Jadi tanda tangan elektronik itu di muka peradilan akan diakui kekuatan hukumnya, dan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, dan ada peraturan Menteri Kominfo juga yang menjelaskan dan mengatur tentang tanda tangan elektronik. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Pak. Oh, ya. Ya. Dari Ibu Clara Indira, kalau apabila terjadi kebobolan data baik dari identitas maupun hingga kartu kredit akibat di-save di e-commerce dari konsumen, tuntutan yang diajukan berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana, Pak ya? Gitu. Iya, kalau Lukara ini sepertinya orang hukum yang cukup piawai. Ini menggunakan unrahmative doubt ini, perbuatan melawan hukum. Bisa dua-duanya sebenarnya. Tetapi yang ada dasar hukumnya itu kan sekarang terhadap e-commerce tuntutan perdata, tetapi terhadap pembobol hacker itu bisa dikenain pasal 30 illegal access dan 33 pencurian data, junto 362 KUHP untuk pencurian datanya.
Tapi kalau data breach, bocornya data dari sebuah e-commerce, itu yang paling berlaku tuntutan perdata. Dan itulah kenapa pentingnya juga sekarang ada asuransi siber. Asuransi yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang bisnisnya udah mulai scale up menggunakan platform digital, tapi ada kemungkinan resiko data breach. Sehingga ketika ada tuntutan-tuntutan berkenaan dengan dan kerugian yang berkenaan dengan data breach itu bisa di-cover oleh asuransi. Dan asuransinya pun sebenarnya bertanggung jawab untuk mengamankan sistem elektronik yang dimiliki oleh nasabahnya. Jadi dia melakukan pen test juga untuk memastikan bahwa scope atau objek-objek yang dilindungi atau diasuransikan itu sudah jamin keamanannya. Sehingga asuransi memastikan bahwa dia nggak akan rugi untuk membackup atau menjamin sebuah data yang aman di sebuah sistem elektronik yang sudah dia uji terlebih dahulu. Jadi untuk konsumen terhadap e-commerce, gugatan perdata itu yang sangat penting ya. Dan kita bisa mungkin menghindari aspek pidana. Karena pidana itu kan aspek yang sangat terakhir bisa kita tempuh sebagaimana asasnya ultimum remedium. Jadi ketika semuanya tidak bisa diselesaikan dengan jalur TUN, administrasi negara atau perdata, kemudian dipidana. Oke Pak, kalau gitu Pak. Terima kasih. Teman-teman ada lagi yang silakan bisa langsung ditaruh di kolom chat atau bisa langsung diskusikan melalui videonya. Ini puasa ya, jadi mikir agak panjang gimana gitu. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita tunggu sampai 11.15, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya numpang promo ya. Ya, silakan Pak. Berkenan untuk mendownload aplikasi Hello, Bapak Ibu. Saat ini sudah tersedia di Play Store. Tidak ada data yang dibutuhkan yang sensitif.
untuk mendownload dan memakai Hello, cukup ketika Bapak Ibu punya Gmail, login dengan Gmail, udah kita nggak meminta data apapun. Sehingga data Bapak Ibu sekalian aman. Dan Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan lawyer yang sedang online. Jadi ada 2 lawyer di aplikasi kita yang offline dan online. Yang online itu yang direkomendasikan itu bisa berinteraksi dengan cukup cepat, sementara yang offline biasanya menunggu cukup lama untuk bisa berinteraksi dengan lawyer. Ya, semoga bisnis Bapak Ibu semuanya tetap lancar, sukses. Di tengah COVID ini justru akan banyak ide-ide dan rencana-rencana yang lebih matang untuk dipikirkan, sehingga pasca COVID itu siap untuk lebih gencar melakukan promosi, lebih lancar dapatkan rezeki, dan dipermudah semua aktivitasnya sehingga menjadi lebih sukses dari sebelum-sebelumnya. Oke Pak, kalau gitu Pak. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan, kita juga berterima kasih untuk Pak Awaludin karena sudah bersedia untuk mengisi webinar hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta. Untuk kedepannya kita juga masih ada beberapa lagi, nggak cuma tentang hukum, masih ada tentang bisnisnya, masih ada tentang kerajinannya. Itu setiap hari ada jam 10 dan jam 2 siang kalau tidak salah. Nah, jadi mungkin bisa dicek langsung ke Instagramnya Smesco Indonesia untuk webinar-webinar lainnya yang ingin diikuti. Seperti itu. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.